أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شأن الله لهم الفاتحة. يا كنا Insyaallah malam ini masih kita lanjutkan bahasan kita berapa minggu yang lalu mengenai iman kepada hari kebangkitan atau iman kepada hari kiamat. Minggu yang lalu sudah sebagian kita jelaskan, terangkan mengenai akan keimanan kita kepada hari kebangkitan, mulai dari kita lahir, bahkan sebelum lahir dari alam arwah, di alam arwah kita kumpul semua, kemudian pindah ke alam rahim, ke alam perut ibu kita, kemudian pindah sekarang ke alam dunia ini, nanti pindah ke alam barzah, habis itu pindah lagi ke alam mahsyar, kemudian terus mizan, hisab, haud, sirat, kemudian akhirnya nanti sebagian ke neraka dan sebagian ke surga. Jadi kalau sudah sampai sebagian ke surga, sebagian ke neraka, selesai sudah perjalanan hidup kita sebagai manusia. Yang di surga akan kekal, yang di neraka pun akan kekal. Nah, kedua keadaan tersebut, mau di surga mau di neraka, itu tergantung bagaimana kita gunakan waktu kita, diri kita di alam dunia yang singkat ini. Makanya nanti ketika mati keadaan kita dikubur gimana, di barzakh itu gimana, akan bahagia atau sengsara, nanti di hisab juga begitu, di mizan juga begitu, di sirat juga begitu, sehingga nanti antara ke surga ke neraka itu keputusannya ada di alam dunia ini. Bagaimana kita gunakan diri kita, waktu kita, baguskah, sesuaikah dengan aturan-aturan Allah kita jalankan kehidupan kita, atau mengikuti hawa nafsu kita, ngikut langkah-langkah syaitan. Disinilah di dunia ini penentuannya. Kalau baik kita jalani hidup kita di dunia ini, jaga diri kita dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat, hal-hal yang tidak disukai Allah, hidup dalam ketaatan kepada Allah, ittiba dengan sunnah-sunnah Nabi, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga anggota tubuh kita dari maksiat, maka pasti insya Allah kita akan bahagia, dikubur akan bahagia, juga nanti di alam selepasnya di barzah, kemudian nanti di mizan, di hisab, di mahsyar, di sirat, insyaallah akan mudah semua jika di dunia ini bagus kita jalani kehidupan kita sampai nanti akhirnya insyaallah ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan kekal. Tapi kalau di dunia yang sesaat ini kita mau hidup sesuai nafsu kita, kita banyak melanggar perintah Allah, banyak kita maksiat kepada Allah, banyak lupa kepada Allah, tidak mampu menjaga hati, lisan kita, mata kita, jawarih kita dari maksiat kepada Allah, maka nanti otomatis sudah dikubur akan susah sudah.
Di barzah itu akan susah, lebih-lebih nanti di hisab, di mizan, di sirat akan lebih, nanti puncaknya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup di dunia yang sesaat ini jangan sampai kita habiskan waktu kita dalam perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, karena ini penentuan di dunia ini. Nah, insyaallah malam ini kita akan bahas hikmah keimanan kita kepada hari kiamat itu apa sih hikmahnya. Kalau minggu yang lalu sedikit kita bahas perjalanan kita dari alam arwah, kemudian alam rahim, alam dunia, kemudian di barzah, di mahsyar, di mizan, di hisab, di sirat. Nah, malam ini kita akan kaji hikmah kita mengimani hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhir ini apa. Yang pertama kata para ulama yaitu liwujdanil itmi'nan, yaitu supaya kita ini tenang hati kita. Kita ini kalau banyak ingat akhirat, banyak ingat mati, insya Allah tidak akan berambisi sangat kita dengan dunia. Kenapa kita terlalu berambisi sangat dengan dunia, habis waktu kita untuk dunia, bahkan sampai kita lalaikan perintah Allah, sampai kita macam-macam kita buat karena kita merasa kita ini akan hidup lama di dunia ini. Nah, kita akan hidup lama dan kurang yakin bahwa bisa besok kita akan mati itu bisa. Nah, tapi dengan kita memikirkan akhirat, yakin akan adanya hari kiamat, kematian itu, maka insya Allah kita akan kerja dunia tapi tidak berambisi. Kenapa? Karena dunia ini sementara. Tidak ada yang kekal dunia ini. Sehat sementara, sakit juga sementara, kaya sementara, miskin sementara, tidak ada. Siapapun seperti itu. Sakit sementara, sehat sementara, bahagia sementara, susah pun sementara. Enggak ada orang bahagia terus, tidak ada. Walaupun dia punya harta seluruh dunia ini milik dia, akan ada masanya dia akan mendapat kesusahan. Begitu juga orang semiskin apapun dia, mesti ada masa dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memikirkan akhirat, maka insya Allah kita akan tenang hidup kita. Tapi kalau akhirat yang kita pikirkan, ngelihat orang-orang punya ini, kita yang susah ya Allah, punya ini kita yang susah. Tapi kalau kita pandang akhirat, nah, maka insya Allah semua kita akan mati. Semua kita akan mati. Semakin banyak kita punya benda dunia ini, semakin repot kita nanti perjalanan di akhirat. Semakin kita banyak punya benda dunia bukan akan semakin mudah, semakin berat perjalanan kita di akhirat nanti. Jarum yang kita punya ini aja ini akan dihisap. Setiap kedipan mata ini kita akan dihisap. Napas kita keluar masuk ini akan dihisap di akhirat nanti. Kamu bernapas ini di saat kapan? Ya Allah, saya keluarkan, hembuskan napas saya di majelis ilmu, dalam keadaan kebaikan. Tapi nanti ketika napas ini kita hembuskan di saat kita maksiat, mencuri, bergibah, minum, itu akan dihisap oleh Allah, kedipan mata. Apalagi yang lainnya, tangan kita mukulin orang, mata kita ngeliat, itu akan hisap. Jangankan itu, apalagi harta benda. Makanya dengan kita pandang akhirat, maka insya Allah kita akan tenang, jak mati doan. Berembin sugih dengan berimpun tingginya jabatan, akhirnya juga akan kembali kepada kubur. Semua mau miskin mau kaya, tempat kuburnya sama. Nah, tidak ada yang dia dari emas, enggak ada, sama saja. Yang hanya bisa dibawa 2 helai 3 helai kain kapan saja. Maka dengan kita mengimani akan adanya hari kiamat tersebut, hidup kita akan tenang. Karena penentuan sesungguhnya kehidupan itu nanti di akhirat. Lamun akhirat nu bahagia, bahagia sesungguhnya jadi terus bahagia di nara susah nawa di akhirat nu. Lamun tersengsara itu tak tengsara dia tak bahagia biha malik di akhirat. Dah mah terputus itu jok surga, jadi bahagia wah, tambah hari tambah bahagia, tambah tidak akan berkurang. Hari kemarin dengan hari yang sekarang tambah nikmatnya di surga itu, tambah terus, nggak akan pernah waladaina mazid, terus akan nikmat surga itu. Yang sekarang dengan yang sejam tadi itu lebih lagi nikmatnya. Tapi di neraka begitu juga. Sekarang ini sama besoknya tambah ngeri lagi, siksanya tambah ngeri begitu. Nah, itulah hakikatnya
susah senang yang sebenar itu di akhirat itu. Dunia ni kadang-kadang kesusah bareh tu bahagia, nekat tidak berdoa apa baris berat berdoa itu kan dunia. Maka dengan kita memandang akhirat, maka hati kita akan tenang, tidak temati doan. Bukan berarti tidak berusaha, tetap berusaha, tapi usaha ini mesti tidak dilakukan dengan hal-hal yang maksiat. Jadi bukan dilarang kerja. Silahkan jadi orang kaya, agama enggak ngelarang. Silahkan punya jabatan, agama enggak ngelarang, tapi jangan maksiat di situ. Jangan kamu cari harta dengan jalan maksiat dan kamu gunakan untuk maksiat. Jabatan silahkan punya jabatan, tapi jangan maksiat dengan jabatan. Tidak dilarang. Yang dilarang itu ketika kita maksiat di profesi kita tersebut. Paham ya? Itu yang pertama, hikmahnya kita beriman kepada akhirat itu akan tenang hati kita. Tidak kita ngelihat orang yang punya ini kita Allah. Tidak, biasa saja. Akhirnya akan mati. Dia akan mati, saya akan mati. Tidak ada yang kita bisa bawa kecuali iman dan amal soleh saja. Tapi kalau mau kita pandang akhirat dengan beri kulkas itu kerenyetan. Dengan beri kompor itu kepanasan. Itu. Tapi kalau kita pandang akhirat, semua kita akan mati. Tidak ada yang kita bisa bawa, tidak ada yang bisa bawa harta bendana, tidak ada yang bisa jabatan. Yang hanya bisa dibawa apa yang telah dia siapkan dari amal-amal kebaikan ketika di dunia. Syarahnya itu hikmahnya yang pertama kata para ulama, iman kita kepada hari kiamat. Kemudian yang kedua yaitu hikmah kita beriman kepada hari kiamat ini li tahaqquq al-adalah al-ilahiyah. Ya, hikmah kita iman kepada akhirat ini apa? Untuk menampakkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirat ini fungsinya apa? Untuk menampakkan nanti keadilan Allah di akhirat itu. Mungkin di dunia ini kan ndak kelihatan di dunia ini. Ya, di dunia ini ya orang maksiat, orang yang selalu berbuat kerusakan, kelihatannya di dunia ini bahagia kehidupan. Lihat koruptor-koruptor itu semakin makmur hidupnya kan. Oh, beli ini, tidak kelihatan. Tapi di akhirat gak akan bisa. Sekecet doang maksiat di akhirat akan ketahuan. Mungkin di dunia itu serius dengan sak bagus, susah hidupnya. Marah sak kurang ajar nih, sak maksiat nih, marah semakin makmur ya di dunia gak kelihatan. Tapi di akhirat gak ada yang bisa tersembunyi. Semua akan diproses, yang kecil, yang besar, hatta sebesar zarrah berupa kemaksiatan akan diproses. Jadi akhirat itu fungsinya apa? Hikmahnya untuk menampakkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan ketahuan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lamun di dunia mungkin lakukan kebaikan kalau seolah-olah enggak kelihatan gitu. Tetapi di akhirat sekecil apapun kebaikan akan kita dapat hasilnya. Sekecil apapun keburukan akan kita dapat hasilnya. Tapi di dunia enggak. Makanya fungsi akhirat itu apa? Untuk menampakkan keadilan Allah. Nampak keadilan Allah nanti di akhirat itu. Ya, kadang kita buat usaha kebaikan-kebaikan seolah-olah tidak ada nilainya. Malah orang-orang yang buat kerusakan itu yang disanjung-sanjung. Ya di dunia tidak apa-apa, memang seperti itu dunia. Ujiannya seperti itu. Malah yang maksiat makmur hidupnya, malah yang taat-taatnya agak susah-susah. Ya di dunia memang seperti itu. Tetapi di akhirat nanti tidak akan disamakan, akan dinampakkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu susah di dunia jaga amal agamanya, ngaji susah-susah lelah ada begawean lagu tetap doan ngaji, ngantar lagu tetap doan datang berjamaah, ya saling silaturahmi, saling bantu. Memang kelihatannya tidak ada faedahnya itu, tetapi di akhirat Masya Allah akan nampak walaupun sekecil apapun. Begitu pula lah kemaksiatan. Mungkin apa kita buat dari kemaksiatan dia langsung tersiksa Allah Ta'ala. Bahkan dengan maksiat semakin sehat dia, semakin luik baturna, semakin makmur hidup ya di dunia. Tapi di akhirat tidak. Sekecil apapun maksiat yang kita buat akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah iman kita kepada akhirat ini yang kedua apa? Untuk Allah nampakkan nanti keadilannya seadil-adilnya. Enggak ada satupun yang bisa terlewat dari mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di dunia ini ya kerjakan kebaikan sudah. Karena itu kebaikan. Kerjakan kebaikan karena itu kebaikan. Gak usah harapan ada imbalan, gak usah harapan ada sanjungan, gak usah harapkan ada balasan. Tidak penting itu. Yang penting kebaikan kita buat, nanti Allah yang akan balas. Nah, begitu juga kemaksiatan. Jangan kita sentuh maksiat, nanti akan diproses oleh Allah. Walaupun mungkin sekarang tidak kelihatan, nggak sempat kita tobati, pasti akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, litahaqquqil al-adalah al-ilahiyah. Allah fungsinya iman kepada akhirat atau hikmah kepada iman kepada akhirat itu apa? Untuk Allah tampakkan nanti keadilannya di mahkamahnya, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa tersembunyi. Kemudian yang ketiga, hikmahnya apa? Beriman kepada negeri akhirat ini, hari kebangkitan, hari kiamat ini, yaitu li'adami taswiyah bainal haqqi wal batil wa bainal kufri wal muslim wa bainal ma'asi wat ta'ah. Jadi untuk menafikan kesamaan antara orang taat dengan orang maksiat, antara kafir dengan muslim, antara hak dengan batil. Nanti di akhirat itu tidak akan sama. Oke, di dunia orang kafir yang tidak kenal Allah, maksiat kepada Allah, hidup sama kayak kita. Malah lebih dia diberikan keduniaan, lebih bahagia dia ya di dunia. Tapi di akhirat enggak, di akhirat tetap akan dibedakan siapa yang taat, siapa yang muslim, siapa yang dalam hak. Tidak akan sama dengan orang yang maksiat, dengan orang kafir, dengan orang pelaku kebatilan akan sama. Ya oke, di dunia mungkin sama, enggak ada bedanya. Yang kafir hidup bahagia, yang muslim juga hidup bahagia, walaupun dia ini enggak kenal Allah. Kadang dia dilebihkan, dikasih keduniaan, makan, minum, diberi ini, fasilitas ini, ya sama kelihatannya di dunia, tapi di akhirat enggak. Dalam Al-Quran Allah firmankan, am hasibal ladzina yajtarahus sayyiati an najalahum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'um mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah kamu mengira alladzina yajtarahus sayyiat, orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan, kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'um mahyahum wa mamatuhum. Apakah kamu akan mengira orang yang buat kerusakan, yang kafir, kemudian dengan orang-orang yang beriman, yang soleh, ini akan sama. Sawa'un mahyahum wa mamatuhum, ketika dia mati dan hidup sama keadaannya. Sa'a ma yahkumun, itu persangkaan yang sangat buruk yang kau berikan. Tidak akan sama. Mungkin di dunia sama-sama punya ini, antara kafir dengan muslim, antara maksiat dengan taat, sama-sama dikasih ini. Tapi di akhirat tidak akan disamakan. Yang beriman akan diletakkan di sorga, yang kafir, yang maksiat akan ditaruh di tempat rendah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya akhirat yang ketiga. Untuk apa? Untuk membedakan ketidaksamaan antara orang kafir dengan orang Islam, orang taat dengan maksiat. Tidak akan disamakan nanti ketika sampai akhirat. Tidak akan disamakan, akan beda keadaannya. Paham ya? Ya, kalau dunia mungkin ya sama. Malah kita tengok kalau di dunia kan orang kafir tambah lebih makmur, dia punya ini, bisa ke sana, ya memang. Yang Islam juga diberi ya sama. Padahal kan kita kenal pencipta ini Allah, ya sama. Memang dunia ini tempat ujian, tapi nanti di akhirat tidak akan disamakan. Kalau kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'um mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Buruk sekali persangkaan kalau memang seperti itu. Tapi di akhirat nanti tentu akan sangat dibedakan oleh Allah. Makanya dikisahkan itu ketika orang kafir berada di neraka dan orang Islam tinggal satu orang yang belum masuk ke surga. Ketika yang lain sudah diangkut,
dimasukkan ke sorga, tinggal satu orang yang beriman masih di neraka. Ini namanya ahlul jahannamiyun. Ini orang alumni jahannam. Wah, berabad-abad tahun tinggal mesana sak masih di neraka. Muslim-muslim sak lain sedek neraka wah tangkut doang pertama jok surga. Nah, ia wah gesang wah ndek berupa manusia wah marak arang no rupanya. Maka dia bercakap-cakap dengan orang kafir. Ante ni kan wah me bersahadat, wah me beriman, kenal me jok Allah Ta'ala, makan sampai berabad-abad di pada tahu telik neraka kan janda. Kita kan ke neraka memang itu wah ndik terkenal Allah lai. Kenal tak Allah tapi ingkarin tu. Dia marah itu kan wah dah tersiksa doang sampai berabad sampai selama-lamanya. Karena ante lagu ante wah me bersahadat biar makan me pada marah itu. Nah, ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu Allah dengar, Allah perintahkan malaikat angkat dia ke surga. Nah, ini orang yang terakhir masuk surga ini ndek wah buat kebaikan. Cuman sekali pernah bersyahadat. Ndek cuman syahadat, makanya nilai syahadat ini ya tinggi. Makanya kalau ada orang sudah bersyahadat berarti dia muslim sudah. Man qala la ilaha dakhalal jannah, siapa yang sudah ucap kalimat ini akan masuk surga walaupun mungkin berabad ribu tahun di neraka karena mungkin enggak gawe ibadah, tapi tetap ada jatahnya di surga. Maka ini orang enggak pernah sholat, buat puasa apa, cuman modal syahadat, tetapi karena enggak pernah sholat itu dipendam di neraka berabad tahun. Tetapi terakhir ketika Allah dengar percakapan mereka, Allah enggak ridho dengan ucapan orang kafir ini. Allah perintahkan malaikat angkat dia, masukkan dia ke surga, masuk dia ke surga. Enggak akan pernah mau disamakan antara orang ada iman di hatinya walaupun sezarroh dengan orang kafir tulen itu akan disamakan. Kalau di akhirat itu akan dibedakan tempatnya. Maka mendengar itu malaikat angkat orang yang iman tadi itu sudah berabad dimasukkan lagi ke surga. Baru orang kafir itu sedih sangat mereka itu, sampai mereka gigit tangannya tidak terasa sampai segini habis digigit. Ya laitani kuntu turaba, berharap dulu itu enggak jadi manusia, tapi sudah apa ya, kafir sudah ke neraka selama-lamanya, sudah habis, enggak ada orang iman lagi di neraka itu. Yang iman sebesar zarah itu sudah diangkat, baru disegel neraka itu, disegel, dikunci dan kuncinya diteteh sudah. Yang surga tidak akan ke neraka, yang ke neraka tidak akan ke surga, disegel sudah selama-lamanya. Ketika yang terakhir itu sudah masuk surga, sudah tidak ada lagi orang beriman. Nah, makanya mungkin di dunia ya sama saja kita tengok kehidupan orang kafir dengan Islam. Bahkan orang kafir lebih makmur ya, orang maksiat hari-hari buat kerusakan, tapi sampai sehat aja badannya, sebanyak hartanya ya di dunia, tapi di akhirat tidak akan pernah disamakan. Maka li adamit taswih bainal haqqi wal batil wa bainal kufri wal iman wa bainal asi wa ta'ah, tidak akan disamakan di akhirat. Kemudian yang terakhir hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Ditashilil abas, untuk menolak untuk memahami bahwa kita hidup di dunia ini ada tujuannya. Jadi hikmah beriman kepada akhirat yang keempat ini apa? Supaya kita ngerti bahwa kita hidup di dunia ini bukan tidak ada maksudnya, bukan tidak ada tujuannya, diciptakan terus selesai, tidak. Kalau sebutkan dalam Al-Quran, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, apakah kamu mengira kamu diciptakan begitu saja, mati selesai masalah? Enggak. Wa ilaina turja'un, kamu semua akan kembali kepada kami. Nah, hikmah iman kepada akhirat yang terakhir ini apa? Supaya kita pahami bahwa kita hidup di dunia ada target, ada tujuan, ada maksud yang sangat besar. Yaitu apa? Kehidupan yang lebih kekal, yang lebih bahagia, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga dari itu kita jalani hidup kita di dunia tentunya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi kehidupan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita semua akan kembali kepada Allah. Ketika kita lahir dari perut ibu kita, muncul di dunia ini dalam keadaan bersih, enggak ada sedikit pun kerusakan, kemaksiatan yang kita buat, maka mestinya juga kembali kepada Allah dalam keadaan
bersih. Lamun dia bersih, maka dia akan dibersihkan dulu di neraka nanti. Nah, maka dari itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hikmah keimanan kita kepada negeri akhirat. Yang pertama yaitu iman kita kepada akhirat ini untuk membawa ketenangan dalam diri kita ini. Dengan kita iman akhirat itu kita akan tenang, tidak akan kita pusing ngelihat orang ini ya akhirnya kita akan mati juga. Sama aja tempat kita kalau sudah mati, tergantung amal kita. Jadi enggak kita ngelihat orang ini terus kita wah terkesan, terus kita pengen lagi ya. Bukan berarti enggak kerja, tetap kerja, tetapi kerja kita itu niatkan untuk akhirat, membangun akhirat kita. Kita keluar kerja niat ibadah, cari nafkah yang halal, menyelamatkan anak istri kita dari meminta-minta, itu ibadah semua jadinya. Nah, terus dalam kerja jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerja yang bagus, jangan melalaikan perintah Allah, jangan maksiat. Kemudian apa yang kedua, untuk menampakkan keadilannya Allah di akhirat itu. Di dunia mungkin enggak nampak keadilan Allah, seolah-olah yang maksiat tambah makmur ya di dunia, tapi di akhirat enggak akan sama. Nah, sebagaimana yang sampaikan tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil dari kebaikan atau yang kecil dari keburukan tetap kita akan dapatkan. Maka kerjakanlah kebaikan itu, tidak usah lihat orang. Maksudnya dalam artian tidak usah pengen ada respon dari orang. Ya, kalau ada orang kita mau buat kebaikan, kalau enggak ada enggak. Kebaikan itu gawe dia karena itu kebaikan. Muamalah kita itu dengan Allah, bukan dengan orang-orang. Kalau masih muamalah kita dengan orang-orang, itulah namanya kita syirik khafi namanya. Gawe itu kebaikan ini karena orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Cirinya gimana? Masih khawatir lamun kubarah ku gawe ngene ngembe pendapat dengan. Nah, jadi habis digawe ini masih terpikir pendapat dengan. Kalau itu kita yakini bagus perbuatan itu, enggak usah pikir respon orang. Kalau kebaikan itu kerjakan sudah, muamalah kita dengan Allah. Mau masih mikir barangkali aku rajin lalu ngaji berdeparan. Nah, inilah namanya kita itu namanya tersimpan amal te masih tergantung kance pandangan perhatian orang. Ini kalau kita terus kayak begini ini rentan. Maka kerjakan kebaikan itu karena itu kebaikan. Nah, kemudian kerjakan kebaikan itu tanpa mengharap balasan. Tertolong dengan wah stop dendek berharap dia terbalas. Lagu lamun terbalas alhamdulillah lamun dek ngana bare ya kecewa doang jarina. Ngimpak karena Allah sudah dendek berharap balasan. Hilangkan mengharap balasan itu, hilangkan. Karena apa? Nanti kalau kita mengharap dibalas, nanti orang yang pernah kita kasih itu ternyata sudah kita kasih dia gini kok dia nyakitin kita, ungkit teh jarina. Nyesel kubeh. Hilang ikhlasnya sudah itu. Rugi kita ngasih dia begitu banyak, bantu dia itu. Maka supaya enggak terjadi itu apa? Kasih bagi kebaikan itu apapun itu, stop, jangan sampai mengharap ada imbalan. Supaya apa? Nanti supaya terjadi di jalan dia begini dah, itu muamalahnya dengan Allah. Dia mau begini serah, dia mau balas ya enggak apa-apa. Sehingga apa? Selamat kita, sehingga bagus muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu untuk tidak membedakan keadaannya orang kafir, orang muslim, orang taat maksiat ketika di dunia. Ya di dunia mungkin sama, orang kafir, orang Islam, orang maksiat sama aja hidupannya, dikasih harta benda oleh Allah yang taat, dikasih anak istri yang maksiat sama. Tapi kalau di akhirat tidak akan sama. Tidak akan sama keadaan. Jangan sekali-kali menganggap sama keadaan orang yang dengan ini ibu-ibu bawa bapak seistiqomah ngaji ini, dia tidak akan sama derajatnya dengan orang-orang yang enggak pernah ngaji. Mungkin di dunia enggak akan nampak, enggak akan, nabi di akhirat enggak. Setiap langkah sida datang dok majelis ilmu ini, setiap langkah derajat sida dinaikkan, dosa sida diampuni. Setiap sida melangkah nih, malaikat mendoakan ampunan kepada sida. Dan siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu akan dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Akan disamakan dengan orang-orang yang duduk nonton TV tahu ada pengajian, tidak sama. Mungkin di dunia ya tidak kelihatan apa-apa, di akhirat nanti baru. Maka telah indekku
hadir, maka lendek kotaek yang nyesal di akhirat sudah tidak ada gunanya. Maka manfaatkan umur-umur yang kita berikan ini ya untuk apa? Untuk perberakan akhirat kita. Kemudian yang terakhir itu apa hikmah kita beriman kepada negeri akhirat, yaitu untuk kita paham ngerti bahwa Allah ciptakan kita di dunia ini tanpa ada tujuan. Itu tidak ada tujuan besar. Fasibatum annama khalaqnakum abatan, apakah kamu mengira kami ciptakan kamu ini tidak ada tujuannya, ciptakan begitu saja? Enggak, kita punya tujuan besar, yaitu apa? Untuk habiskan seluruh potensi umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, habiskan waktu kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Allah ridha dengan kita dan Allah muliakan kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan samakan kita seperti makhluk-makhluk yang lain, binatang. Kalau binatang enggak, kalau kita ini dia punya target besar untuk jadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menjadi empik-empik di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu tergantung nekene dunia beremben tanpa jauh diri itu. Di narak ceritanya lama tak sampai akhirat nu kubur ya ternyesal meri tulak malik dia na bawah. Kan dalam Al-Qur'an itu disebutkan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wah tertelap, wah berada di alam barzah, wah kelihatan malaikat tak melempok dia, terlihatan pahala-pahala kebaikan-kebaikan. Oh ternyata ngene beli hadir di majelis ilmu, ngene beli pahala selamat. Tetapi apa, ketika melihat itu dia berharap, ya Allah Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah ternyata ngene beli pahala orang anu nih, ngene beli farji'na na'mal solehan, ya Allah izinkan yang seberat doa na'mal solehan, untuk amal soleh. Lagu apa dia na bawah lah mula sampai kubur noh di bawah. Maka sekarang inilah manfaatkan semua. Kita punya potensi masih sehat, gunakan dalam kebaikan. Kita punya anak, didik anak kita menjadi orang-orang yang akan menguntungkan kita di akhirat. Kita punya harta, gunakan harta ini akan menyelamatkan kita di akhirat. Kita punya jabatan, gunakan jabatan kita ini untuk menyelamatkan kita di akhirat. Maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan bahagiakan kita. Tetapi lamun dia betul-betul jauh, tahu jauh diri tu, ikut terdoan nafsu tu, dia temele korban dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bani termaksiat kepada Allah Ta'ala, dendek salahan selesai je malam sampai akhirat tersengsara. Fala talumanna ahadan walakin yalumu anfusakum, jangan salahkan siapa-siapa, karena itu memang salah kita. Dia terbau beralasan je malam sampai akhirat, ya karena ni onde bau, kenapa kamu enggak bawa ini, itu kan kenapa kamu enggak kerjakan ini, banyak tuan guru itu kasih pengarahan, ustaz, kenapa kamu enggak tidak tahu beralasan. Kecuali lah mudah hidup di pegunungan tu, di narak wah terdengar pengajian terus tu ini terdengar kenal Allah Ta'ala, tidak masalah. Lagu ni bembe tu pengajian luik, lagu masih terdoa di ini baik, salahkanlah, tangislah diri kalian sendiri nanti kalau menyesal di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin itu hikmahnya daripada keimanan kita kepada negeri akhirat. InsyaAllah minggu yang akan selanjutnya kita bahas rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, ada yang tanyakan dek? Paham tapi ini ya? Ya, agak besar suaranya. Ya. Iya. Karena kita terima ndak
Iya. Iya. Itu pandangan dunia seperti itu, tapi akhirat enggak. Jadi orang, memang di akhirat itu ada orang bangkrut. Ada orang bangkrut. Nah, dulu pernah Rasulullah SAW itu tanya kepada sahabat, ala ukhbirukum, apakah aku tidak beritahukan kepada kalian orang bangkrut di akhirat itu? Ya Rasulullah, siapa mereka? Siapa mereka di antara kalian yang tahu bangkrut di akhirat itu siapa? Maka sahabat katakan, orang bangkrut itu kalau menurut kita Rasulullah, ya, orang nggak punya harta benda di dunia ini. Tapi bukan. Orang bangkrut di akhirat itu apa? Orang yang banyak kebaikan dia bawa ke akhirat, puasa, sholat, haji, umroh, semua dibawa, sedekah. Tetapi karena pernah zalimi si fulan, pernah gibah si fulan, pernah sakiti si fulan, dari itulah dibaik kebaikannya. Tapi kalau kita baik-baik aja di dunia terus kita dikasih sesuatu, tidak akan mengurangi pahala kita. Nah, apalagi kita terima dengan syukur, alhamdulillah, terus kita berterima kasih ke orang tersebut, dapat kita pahala karena menyenangkan orang yang mengasih, tidak akan berkurang. Yang bikin kurang pahala kita di akhirat itu apa? Bergunjing. Dengan itu gunjing dia berjalan baik jemaah atau paling te barang dengan dekman kita ikhlasan di dunia, jangan tertuntut. Kamu nak buat kebaikan te terbaik, keburukan te tebang jok dia. Terus itu terutama jok neraka. Jadi sabeng terbangkrut di akhirat itu bukan karena kita tuh terima sumbangan orang, kecuali ini tanpa kita mengharap. Kita mengharap tetap yang alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Sabeng terbangkrut di mana apa? Menewah tante zalimi dengan paling teban harta benda dengan terus mati di teman sempat ikhlasan. Wah tegibah dengan pok dengan sakiti dengan dekman mau ikhlasan di dunia buat mati. Ia jangan dituntut je mak. Dah kan luai ibadah haji umroh anu te ilmu ta apa te. Hari hisab je mak jangan tuntut. Baik kebaikan-kebaikan. Ternyata buat kebaikan te lagu masih luai dengan zalimi. Keburukan sih tebang. Jadi pak pok buat kebaikan te marah dosa dengan sebut temak jok neraka. No orang dengan sakmu please. Nah, hati-hati, jaga diri te, jaga lisan, jaga hati, jaga semua, jangan sampai melukai hati orang. Paling berat kalau sudah urusannya dengan sesama ni dia berat. Bapak ibu dia berat. Pokoknya usahakan dedek sampai minimal akhlak no, paling minimal akhlak no, dedek gunakan hati, lisan, tangan kita menyusahkan saudara muslim kita. Lamun dek temu bantu saudara muslim tu sedekah, minimal tertahan nih, ima tangan telinga apa ni dedek yang susah dengan. Wah, ia paling rendahan akhlak. Ayang, kalau dek temu bantu si kepeng benang, yang penting jaga diri tu dedek yang dengan susah gara-gara si perilaku itu. Lebih selamat itu. Paham deh? Itu yang akan merugikan. Lawan marah sudah buruk cerita tidak akan rugi itu, malah berpahala nanti jadinya. Nah, berpahala. Ada lagi? Ya. Ya, kita diperintah untuk minta maaf. Jangan sampai kalian mati sebelum selesai urusan kalian dengan sesama. Sudah kita minta satu kali, dua kali, kita minta maaf, atau malah dia tambah beringas, tambah gedek, ya sudah berhenti. Yang penting kita sudah minta maaf. Dengan syarat kalau kita terus datang minta maaf, dia akan semakin marah, sakit hatinya, sudah. Ya kita mundur sudah. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk minta maaf, dia tidak mau, ya sudah. Itu urusannya dia dengan Allah. Tapi ya harus sering juga kita minta maaf. Tapi kalau sudah minta maaf kok dia tambah marah, kedek itu semakin lama, ya sudah berhenti. Nanti akan tambah masalah lagi. Ya tinggalkan sudah. Serah urusan kita dengan Allah. Saya sudah minta maaf kok dia masih pilih, sudah serahkan kepada Allah. Insya Allah dimaafkan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa amal dan sampaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Ya kan umudaka nasta'in siratal mustaqim siratal Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala